Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Laila Fariha dengan NIM 250301020309 akan menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi dalam rangka penilaian ujian akhir semester perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin tentang kepemimpinan dalam organisasi. Poin pertama, pengertian kepemimpinan. Poin kedua, unsur kepemimpinan. Poin ketiga, teori kepemimpinan. Poin keempat, model atau tipe kepemimpinan. Poin kelima, syarat kepemimpinan yang efektif. Pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Terdapat beberapa poin yang saya cetak tebal untuk menjadi pembeda antara pendapat yang satu dengan yang lain. Pendapat pertama, Ivancevic dan Matheson. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain dalam pengaturan organisasi atau situasi yang memiliki dampak atau efek terhadap pencapaian tujuan. Menurut Robin dan Judge, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Miftah Toha, kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Menurut Wahyu Bagja Sulfemi, kepemimpinan dipandang sebagai penyebab dari berbagai kegiatan, proses, atau kesediaan untuk mengubah pandangan atau sikap berupa mental, fisik, dari kelompok orang, baik dalam hubungan organisasi formal maupun informal. Menurut Hikmat, kepemimpinan merupakan pelaksanaan dari keterampilan berupa kesanggupan atau teknik mengelola orang lain sehingga membuat sekelompok orang mengikuti atau menanti segala apa yang dikehendakinya, membuat mereka begitu antusias atau bersemangat mengikutinya, bahkan mungkin rela berkorban untuknya. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kepemimpinan adalah kepribadian seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang untuk mencontoh atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu pengaruh tertentu, suatu kekuatan atau wibawa yang demikian rupa sehingga membuat sekelompok orang bersedia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Menurut George R. Terry, kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi perilaku dan cara berpikir orang-orang agar mau berusaha secara sukarela dalam mencapai tujuan kelompok atau tujuan bersama. Menurut Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar mau berjuang dengan sukarela dan percaya diri untuk mencapai tujuan kelompok. Kepemimpinan berada di bawah fungsi pengarahan sehingga menghubungkan atasan dengan bawahan agar berkinerja secara maksimal. Setelah kita mendengarkan pendapat beberapa para ahli, dapat kita simpulkan kepemimpinan memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur utama kepemimpinan adalah sebagai berikut. 1. Adanya pemimpin atau leader. Orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan orang lain. Pengikut atau bawahan, followers. Kelompok atau individu yang dipengaruhi dan digerakkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada tujuan atau goal, yaitu sasaran, visi, atau target yang ingin dicapai bersama-sama oleh pemimpin dan pengikut. Tujuan ini memberikan arah bagi tindakan kepemimpinan. Yang keempat, kegiatan atau proses mempengaruhi, influence. Tindakan komunikasi atau interaksi pemimpin untuk membimbing dan menggerakkan pengikut agar bertindak sesuai arah yang diinginkan. Yang terakhir, ada situasi atau lingkungan, konteks, yaitu situasi atau kondisi tertentu di mana kepemimpinan berlangsung. Pemimpin yang ideal memiliki beberapa kriteria, yaitu jujur, cerdas, memiliki empati, bertanggung jawab, dan memiliki komunikasi yang baik.
Berikutnya ada teori dan model kepemimpinan menurut para ahli. Berikut adalah teori-teori kepemimpinan menurut para ahli. 1. Teori sifat atau trait theory, yaitu menekankan bahwa pemimpin dilahirkan dengan karakteristik kepribadian dan intelijensi tertentu. 2. Teori perilaku, behavioral theory, yaitu berfokus pada tindakan atau perilaku yang dapat dipelajari, ditiru, dan dikembangkan oleh seorang pemimpin. 3. Teori transformasional, yaitu pemimpin yang menginspirasi pengikut untuk melebihi kepentingan pribadi demi visi organisasi. 4. Teori situasional, menurut Hersey dan Blanchard, yaitu menjelaskan bahwa efektivitas pemimpin bergantung pada kemampuan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kematangan bawahan. 5. Teori transaksional, yaitu berfokus pada hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan seperti pemberian imbalan atas kinerja. 6. Teori kontingensi, menurut Fiedler, yaitu menyatakan hubungan antara pola perilaku pemimpin dan situasi di mana efektivitas bergantung pada kecocokan keduanya. 7. Teori karismatik, yaitu kepemimpinan didasarkan pada pesona dan daya tarik luar biasa dari pemimpin yang membuat pengikut patuh. Terakhir, teori servant leadership, yaitu menekankan peran pemimpin untuk melayani, mendukung, dan mengembangkan pengikutnya. Berikut adalah model kepemimpinan menurut para ahli. Tipe-tipe kepemimpinan menurut G.R. Terry. Yang pertama, personal leadership, yaitu kontak langsung antara pemimpin dan bawahan. Kedua, non-personal leadership, yaitu hubungan melalui jenjang hierarki atau tidak langsung. Yang ketiga, authoritarian leadership, yaitu pemimpin menganggap kepemimpinan sebagai hak pribadi dan instruksi mutlak. Yang keempat, democratic leadership, pemimpin terbuka pada saran dan masukan. Yang kelima, paternalistic leadership, yaitu pemimpin bertindak sebagai ayah atau pengasuh. Tipe-tipe kepemimpinan menurut Joe Owen. Yang pertama, pemimpin visioner atau visionary leader. Pemimpin yang menetapkan arah tujuan jangka panjang dan menginspirasi tim untuk mencapainya. Yang kedua, pemimpin yang memberdayakan atau empowering leader. Fokus pada mendelegasikan wewenang, memberi kepercayaan, dan otonomi kepada anggota tim agar mereka dapat berkembang. Yang ketiga, pemimpin melayani atau servant leader. Mengutamakan kebutuhan tim di atas kepentingan pribadi pemimpin, fokus pada pengembangan anggota. Pemimpin yang melatih atau coaching leader, berperan sebagai mentor yang mengarahkan dan mengembangkan kemampuan bawahan secara langsung. Yang kelima, pemimpin yang adaptif atau situational atau adaptive leader. Pemimpin yang menyesuaikan gaya mereka berdasarkan tingkat kematangan dan kompetensi bawahan, level M1 sampai dengan M4, serta konteks situasi. Untuk menjalankan kepemimpinan yang efektif, memiliki beberapa syarat. Kepemimpinan yang efektif memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Integritas dan karakter. Memiliki kejujuran, etika yang kuat, serta menjadi teladan bagi anggota tim. Kemudian, visi dan kemampuan strategis, yaitu memiliki pandangan ke depan, visioner, dan tahu cara mencapai tujuan tersebut. Berikutnya, komunikasi efektif, yaitu mampu menyampaikan ide dengan jelas dan mendengarkan masukan. Kemudian, memberdayakan dan memotivasi, yaitu memberikan kepercayaan kepada tim
mendorong inovasi, serta meningkatkan moral. Lalu, berani mengambil keputusan, berani bertindak tegas dan cepat, terutama dalam situasi sulit. Selanjutnya, empati dan kecerdasan sosial, yaitu peka terhadap kebutuhan anggota tim dan mampu membina hubungan manusiawi yang baik. Selanjutnya, ketahanan dan adaptabilitas, yaitu tangguh menghadapi tekanan dan cepat beradaptasi dengan perubahan situasi. Yang terakhir, transparansi dan tanggung jawab, yaitu terbuka dalam batasan tertentu dan bertanggung jawab penuh atas hasil. Kesimpulannya adalah pemimpin yang baik harus mampu memotivasi, beradaptasi dengan perubahan, dan konsisten antara tindakan serta perkataan untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.